Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Klaten dengan judul Mengikut Yesus Keputusanmu, di dalam Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52. Beginilah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bartimius adalah seorang pengemis. Bartimius adalah seorang buta yang sejak lahir ditempatkan orang tuanya di pinggir jalan untuk meminta-minta sedekah bagi banyak orang. Tetapi Bartimius punya kerinduan bahwa dia ingin melihat, dan suatu saat dia bisa melihat. Itulah kerinduan Bartimius. Dia tidak putus asa, dia tidak hilang pengharapan di dalam kebutaan. Dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret bisa menyembuhkan segalanya. Dia juga rindu untuk bertemu Yesus orang Nazaret. Dan pada waktu dia mendengar bahwa Yesus itu di Yeriko, dia sangat senang sekali. Dia punya pengharapan, wah, ini saya bisa sembuh oleh karena nama Yesus. Saudara terkasih di dalam Tuhan, itu Yesus di Yeriko dan Bartimius melakukan. Dia yakin dan percaya bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Maka dia langsung berlari, langsung dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang kaget. Bartimius teriak mau manggil Yesus. Orang bilang, "Diam, diam, diam, jangan berisik." Tetapi Bartimius dengan keras suaranya lagi, dia tidak putus asa. Dia harus berseru keras lagi untuk bertemu Tuhan Yesus. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus mendengar itu. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh Bartimius untuk datang kepadanya. Panggil dia. Akhirnya banyak orang menolong Bartimius untuk datang kepada Tuhan Yesus. Itu di segel itu ada. Setelah itu Bartimius menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Dia membuka jubahnya, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman Bartimius yang dari kecil sampai dewasa, iman untuk sembuh. Akhirnya Tuhan melihat iman dan hati Bartimius untuk bisa melihat. Akhirnya dia melihat. Dia sukacita sekali, dia senang sekali bahwa dia bisa melihat. Dan orang-orang di situ menyaksikan Bartimius yang buta sejak lahir, dia bisa melihat karena mujizat Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan putus asa di dalam proses penyembuhan Tuhan, di dalam proses kita bergumul dalam Tuhan. Jangan kita putus asa. Bartimius mengalami bertahun-tahun proses, dia disembuhkan oleh Tuhan, menanti jawaban Tuhan, menanti mujizat Tuhan. Akhirnya Bartimius bisa sembuh, bisa melihat.
Dan keputusan Bartimeus adalah mengikut Yesus dalam hidupnya, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dan dia mengikut Tuhan. Itu adalah keputusan Bartimeus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai guru-guru sekolah minggu, semangat untuk kita tetap mengajar anak-anak sekolah minggu, sekalipun dalam pergumulan demi pergumulan untuk anak-anak. Lakukanlah itu, kerjakan iman itu di dalam hidup kita. Pasti Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan harapan, Tuhan akan memberikan masa depan yang cemerlang bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih buat seluruh Kristiani pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih buat seluruh Kristiani hari ini. Biarlah mujizat nyata sampai hari ini Tuhan mau lakukan di dalam setiap pergumulan demi pergumulan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua, dan kasih karunia yang luar biasa menuntun menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.